Ya, sekarang mungkin saya ke Pak Fahmi terlebih dahulu. Dari 3 jawaban tadi, mungkin pertanyaannya, jika mereka terpilih dengan program tersebut, mungkin nggak bisa selesai dalam 5 tahun Palestina merdeka? Salah satu dari mereka, jika terpilih dengan program yang ditawarkan. Saya malah berharap tiga-tiganya menang semua. Maunya gitu ya? Iya, karena kalau kita lihat itu kan sebenarnya kalau pembentukan biro khusus di Kementerian Luar Negeri penting, bagus. Kedutaan besar di Palestina sebagai langkah deklaratif itu oke, menunjukkan sikap kita yang jelas dan tegas, kami bersama Palestina, itu jelas kan gitu. Kemudian langkah diplomatik yang intens, lebih intens lagi dari yang ada sekarang, itu oke. Jadi makanya ini kalau tiga-tiganya menang semua, kalau salah satu mungkin tidak. Artinya kalau salah satu saya kira berat, karena ini tiga-tiganya harus dijalankan sebenarnya, ya. Artinya langkah deklaratif jalan, penguatan di Kementerian Luar Negeri harus jalan, nah jadi harapan saya siapapun yang menang ini diskusi kita malam ini dirangkum saja, digunakan. Cuman masalahnya kalau kita bicara 5 tahun, ini yang agak berat, ya. Bagaimana Pak Anies bisa menggaransi dia dalam 5 tahun bisa memerdekakan Palestina, sementara yang kita urus juga banyak. Gitu. Oke, itu penting sekali. Terus Pak Prabowo juga begitu. Baik, Bang Mardhani boleh dijawab dulu. 5 tahun ngurusin Palestina saja nggak mungkin kan? Sulit ini, problemnya kompleks seperti apa? Garansi tidak selesai dalam 5 tahun? Harus ada momentum. Dan 7 Oktober 2023 sudah menjadi momentum ketika yang tadinya banyak negara Arab ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi momentumnya sekarang berbalik. Semuanya memusuhi Israel karena genosidanya, karena kekejamannya. Dan sekaranglah momentum yang tepat untuk kita mendesak kemerdekaan Palestina. Tidak mudah, tapi bukan mustahil. Karena dengan kerjasama, dengan ketekunan, dengan kerendahan hati, dengan kita ketuk semua pintu. Nah, kalau tadi Mas Hairul Fahmi kan peta, kalau buat saya petanya 3 aja. Gimana unity di dalam Palestina, unity persatuan di antara negara-negara Muslim, dan habis itu kita memiliki pressure yang kuat kepada mereka yang memiliki veto. Secara umum itu bisa dilakukan, dan target 5 tahun bukan hal yang mustahil. Justru harus terus kita dengungkan. Karena seperti sekarang, gencatan senjata adalah target paling wajib dalam waktu dekat ini. Begitu. Baik. Kalau Bang Daniel seperti apa? Garansi 5 tahun selesai Palestina merdeka dari Pak Prabowo? Pak Prabowo sudah memulai, Mbak. Itu catatan pentingnya. Jadi Pak Prabowo sudah memulai sejak beliau menjadi Menteri Pertahanan. Komunikasi, diplomasi, kemudian bahkan upaya mempersiapkan generasi Palestina yang maju dan lebih baik itu dilakukan melalui jalur pendidikan. Jadi istilah kami a billion step began with one step. Stepnya Pak Prabowo itu sudah konkret sejak awal, dan kami berkeyakinan dengan kapasitas Pak Prabowo Subianto yang sudah memulai melalui diplomasi luar negerinya, termasuk Pak Prabowo bisa merangkul semua negara-negara oki. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Mardhani. Tentu langkahnya tidak sekedar solidaritas negara-negara Islam, tapi bagian yang kedua juga nggak kalah penting itu adalah solidaritas kemanusiaan. Ini yang kemudian harus terus didengungkan, harus digelorakan di dunia, sehingga ada solidaritas bersama untuk membantu Palestina, untuk menghadirkan Palestina yang merdeka. Baik, Pak Mansur, seperti apa ini garansi dari Pak Ganjar selesai dalam 5 tahun program diplomasinya? Ya, yang pasti rakyat Indonesia harus memberikan dulu kekuasaannya ke Pak Ganjar Mahfud, ya kan gitu. Kalau kekuasaan sudah ada di tangan Pak Ganjar Mahfud pasti akan berkomitmen melangkah sekuat tenaga untuk memerdekakan Palestina. Komitmen Mas Ganjar selaku calon presiden itu terhadap Palestina tidak bisa diragukan lagi, Mbak.
Bahkan kemarin ketika musim Piala Dunia U20 aja, Mas Ganjar waktu itu sebagai gubernur menolak kehadiran timnas Israel itu wujud keberpihakan Mas Ganjar. Jadi Mas Ganjar itu luar biasa komitmen terhadap keberpihakan terhadap Palestina ini. Jadi selama 5 tahun ke depan kalau Mas Ganjar diberikan amanah oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden dan wakil presiden, pasti akan menjadi prioritas diplomasi luar negeri itu adalah Palestina. Itu Mbak, terima kasih. Pak, mungkin dari Bapak ini juga bisa masukan ya, terakhir di sini menutup, boleh sampaikan dengan gamblang. Apa yang mungkin harus dilakukan oleh Capres dan Cawapres ini, jangan sampai isu Palestina ini jadi kebijakan populis saja, dagangan di era Pilpres, tapi tidak selesai juga problemnya. Ya, karena ini memang masih musim kampanye ya, jadi mau nggak mau kita memang tidak bisa menghindar dari pembicaraan bahwa ini isu populis saja, tapi setidaknya dari yang disampaikan oleh Bang Daniel, Bang Mardhani dan Pak Abdullah Mansur tadi, kita bisa melihat, meyakini bahwa tiga capres ini punya komitmen yang sama terhadap Palestina. Tinggal kemudian bagaimana besok para capres ini bisa meyakinkan pemilihnya ya, dan orang-orang yang masih ragu-ragu untuk memilih bahwa kamilah yang paling Palestina, kan gitu, yang paling Palestina seperti tema malam ini kan. Jadi saya pikir komitmen-komitmen itu yang akan kemudian dielaborasi dalam debat. Sekali lagi mungkin saya ingin perdalam, Pak Fahmi, Pak Jokowi kan sudah banyak melakukan, bahkan di mata dunia Pak Jokowi juga punya porsi sendiri ya dibandingkan mungkin pemimpin negara-negara lain, tapi belum bisa mengupayakan kemerdekaan Palestina. Apakah ini juga ada faktor laki, siapapun nanti terpilih bisa menyelesaikan persoalan Palestina karena momentum tadi? Iya, momentum dan ini ya, tapi tetap saja garansi juga penting ya, garansinya juga penting. Dalam hal ini statement siapapun bisa mengeluarkan statement, tapi kan untuk didengar, untuk kemudian kita bisa do something di situ kan juga tetap harus ada garansinya, dan itu siapa yang memiliki ya. Tiga capres tadi, tiga jubir tadi sudah menyampaikan masing-masing. Gitu. Pak Fahmi terima kasih, Bang Daniel terima kasih, Bang Mardhani terima kasih, Pak Mansur terima kasih. Kita tunggu nanti debat seperti apa nanti mereka akan membahas. Selain Palestina juga isu-isu lain, pertahanan keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.